Di dalam putusan setelah kami pelajari, maka menurut kami terdakwa Angkasa tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain hanya berdasarkan alat bukti keterangan satu orang saksi saja, Hendra Binuri, terdakwa dalam berkas terpisah ini, tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya sebagaimana pasal 183 junto 185 ayat 2 KUHP. Sedangkan saksi di dalam berkas perkara ini, saksi faktanya cuma satu orang, yaitu saksi saksi Nizar bin Idrus. Nah, saksi Nizar bin Idrus ini pada waktu di penyidikan telah membuat BAP menyatakan bahwa pelaku pembunuhan itu ada dua orang awalnya, seorang yaitu Hendra Binuri dengan Angkasa alias Kocot. Namun pada berita acara selanjutnya, keterangan saksi ini merubah keterangan bahwa yang melakukan itu tiga orang, yaitu Hendra Binuri, Simin, dan Ricky. Nah, hal ini telah disampaikan oleh saksi fakta di muka persidangan bahwa yang benar itu tiga orang pembunuhan. Kenapa saksi Nizar ini menyampaikan awalnya dua orang dan merubah tiga orang? Karena berdasarkan fakta persidangan dan dia telah sampaikan di muka persidangan bahwa saksi Nizar ini diancam akan diduga akan dibunuh apabila tidak menyebutkan nama Angkasa alias Kocot. Dan pada persidangan juga saksi Nizar ini menyatakan bahwa saksi Nizar keliru mengenali suara Ricky yang mirip dengan Angkasa. Nah, hal ini telah disampaikan oleh saksi fakta di muka persidangan. Maka berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah itu merupakan keterangan saksi yang diberikannya di muka persidangan. Selanjutnya dikaitkan dengan barang bukti. Di sini kan ada barang bukti flash disk. Flash disk ini laporan Nizar pada pihak kepolisian. Barang bukti ini berisi tentang dia melaporkan bahwa ada pelaku pembunuhan. Itu seorang Hendra Binuri yang terdakwa dalam kasus terpisah dengan Angkasa alias Kocot, dan satu lagi handphone merek Oppo A15 warna hitam yang isinya interogasi saat Nizar memberikan keterangan di kantor polisi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan itu dua orang tadi, Hendra bin Nuri dengan Angkasa alias Kocot. Namun barang bukti dua ini sudah terbantahkan pada saat sidang di pengadilan, karena berdasarkan pasal 185 ayat 1 tersebut, saksi ini telah menyatakan di muka sidang, sehingga keterangan yang saksi berikan di muka sidang inilah merupakan alat bukti. Nah, terkait barang bukti lainnya, satu helai celana panjang, satu helai celana pendek, baju jaket pendek, dan gesper itu semua barang bukti yang dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini tidak ada kaitannya dengan terdakwa Angkasa alias Kocot. Terlebih lagi di dalam perkara ini saksi Hendra Binuri merupakan terdakwa dalam berkas terpisah. Dia menyatakan melakukan pembacokan itu menggunakan senjata tajam jenis parang panjang. Di dalam berkas perkara ini, dari tingkat penyidikan sampai penuntutan dan di persidangan, jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkannya parang panjang itu sebagai barang bukti. Untuk itu tidak terdapat barang bukti untuk menyatakan terdakwa Angkasa alias Kocot melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, karena barang bukti parang panjang tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti di dalam persidangan ini, karena itu merupakan barang bukti
kuat untuk dapat membuktikan siapa pelaku yang sesungguhnya, karena dari barang panjang tersebut dapat kita selidiki, misalnya dengan melakukan forensik, adanya sidik jari, ada lagi misalnya DNA, tes darahnya. Nah, seharusnya barang panjang tersebut dijadikan barang bukti oleh jaksa penuntut umum. Nah, di dalam berkas perkara ini yang disidangkan ini, artinya kekuatan pembuktinya hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Sedangkan terdakwa sendiri baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai ke persidangan dari awal tidak mengakui melakukan pembunuhan. Nah, setelah kami pelajari, semestinya di dalam berkas perkara ini dilakukanlah untuk membantu membuktikan siapa pelaku pembunuhan ini. Semestinya dilakukan scientific crime investigation, artinya itu ada metode perpaduan teknik prosedur dan metode ilmiah yang dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu agar dapat mengetahui untuk pengungkapan tindak pidana pembunuhan tersebut. Karena dari hasil scientific prosedur, scientific crime investigation ini kan banyak di dalam itu, termasuk ada ilmu forensik, ada ilmu laboratorium. Dari situ bisa dapat membantu untuk menemukan pelakunya. Tidak bisa hanya didasarkan dari keterangan saksi-saksi saja, karena dari keterangan saksi apalagi minim, saksi faktanya cuma satu orang, sehingga sangat diperlukan dalam berkas perkara ini semestinya adanya scientific crime investigasi, artinya metode perpaduan teknik prosedur dan metode ilmiah dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk pengungkapan tindak pidana pembunuhan ini, sehingga ada keyakinan tanpa adanya keraguan-keraguan siapa dari pelaku tindak pidana ini. Untuk itu kami di dalam memori banding telah kami sampaikan, putusan Pengadilan Negeri Agung sudah seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena tidak cukup alat bukti dan tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebih dan kurangnya telah kami sampaikan semua, termasuk juga di dalam memori banding kami. Saksi-saksi juga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ada 4 kalau tidak salah, yang menyatakan terdakwa Angkasa alias Kocok ini berada di rumah hajatan Abun dan Ababai, sehingga bagaimana seorang terdakwa bisa melakukan pembunuhan kalau lokus delikti di tempat keberadaan dengan tempat kejadian perkara tersebut orangnya tidak berada di satu tempat, malahan orang tidak mungkin berada di 2 tempat yang berbeda, sehingga lokus deliktinya berbeda. Terdakwa berada di tempat hajatan Abun dan Babai, dan saksi-saksi itu ada yang melihat sebanyak yang dihadirkan oleh jaksa ada 4 orang kalau tidak salah. Nah, termasuk juga Mulyadi, orang yang pergi bersama Angkasa pada waktu mau pulang hajatan dari hajatan tersebut, sehingga lokus deliktinya berbeda, tempat kejadian dengan keberadaan terdakwa berbeda, lokus delikti yang berbeda. Untuk itu kami di tingkat banding telah menyampaikan juga, apabila dimungkinkan kami siap menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui keberadaan terdakwa pada saat kejadian pembunuhan itu terjadi. Dan kami juga telah menyampaikan klien kami siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih.